Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Sab ya. Sekarang kita berbagi info tentang narakarya 1 dan 2, simbolnya serta kerangka narakarya. Kak Sab akan berbagi kerangkanya juga. Dasar pemikiran. Nah, ini dia sahabat Kak Sab pembina ya. Ada 4 dasar pemikirannya. Yang pertama, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, baik bagi peserta didik maupun pembina pramuka ataupun pelatih pembina pramuka, proses belajarnya tidak akan pernah berhenti. Ya, Kak Sab hanya memperpendek, silakan dibaca langsung di layar kaca HP-nya atau laptopnya, komputernya. Selanjutnya, tujuan masa pengembangan narakarya. 1. Memperkuat pemahaman dari hasil pendidikan yang diperoleh. 2. Memperluas dan memperdalam pengalaman yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembina pramuka dalam interaksinya dengan peserta didik. 3. Mengembangkan diri sebagai pendidik, agen perubahan yang bermanfaat bagi lingkungannya. Selanjutnya, simbol 2. Yang dulu, narakarya 1 ini, maksudnya yang udah KMD, ini simbolnya. Yang kedua, narakarya ini adalah untuk golongan penggalang. Dulu KMD belum ada jurusannya, hanya di KML. Sekarang sudah ada KMD siaga, penggalang, penegak, pendega, sudah ada. Oke, sudah cukup rasanya penjelasan Kak Sab. Selanjutnya, untuk bisa narakarya 1 tadi ada berapa item A sampai G. Kak Sab sebutkannya 1 aja. Yang A, aktif membina salah satu satuan siaga, penggalang, penegak, atau pendega. Itu syarat untuk KMD tadi. Selanjutnya silahkan sahabat Kak Sab baca sampai G ya, sampai habis. Next, simbol narakarya 1 dan 2 siaga. Ini dia. Kalau narakarya 2 ini, kalau untuk satunya bagaimana? Hilangkan aja angka, ganti aja angka 2 dengan 1. Itu dia. Narakarya 1 ada 8 item ya, telah lulus KMD tentunya untuk golongan siaga, seperti yang Kak Sab bilang tadi, atau narakarya 2 untuk pembina golongan siaga. Itu dia. Yang siaga apa? KML, pembina aktif, membina perindukan siaga. Itu dia. Sahabat Kak Sab baca aja di layarnya kaca itu. Selanjutnya, ini adalah simbol narakarya 2 penggalang. Apa aja itu? Nih, ada juga untuk yang KMD ini juga dia ya, warnanya tukar seperti Kak Sab bilang dari awal. Tentunya telah lulus KMD, dan yang KML tentu telah lulus KML. Selanjutnya sahabat Kak Sab bacanya di depan. Kita terdapat durasi kita perpendek ya. Selanjutnya ini adalah narakarya 2. 1 ini juga ganti aja 2 yang 1 seperti Kak Sab bilang. Nah, ini dia. Apa itu narakarya 1? Membina golongan penegak, telah memahami dan menerapkan semua materi KML dan dihayati lewat praktek. Nah, itu bagi yang narakarya 2. Selanjutnya, narakarya 2 pembina golongan penegak, telah lulus KML tentunya. Pembina aktif membina satuan penegak. Selanjutnya sahabat Kak Sab baca saja. Selanjutnya ini adalah simbol narakarya 1 pendega ya, 1 dan 2. Seperti biasa, angka 2-nya nanti kalau di print out kan, membuat narakaryanya tinggal ganti angka 1. Kalau masih KMD atau KML dia tetap. Nah, ini dia. Apa saja itu narakarya pembina golongan pendega? Tentu lulus KMD, memahami perkembangan jiwa pramuka pendega dan dapat menerapkan sistem among dengan baik. Dan sampai 9 selanjutnya dibaca saja sahabat Kak Sab. Nah, masa pengembangan narakarya 2 ini, yang pertama lulusan KML. Ya, yang kedua pembina aktif membina racana pendega, dapat memberi contoh penerapan nilai-nilai dan kecepatan bagi pramuka pendega. Itu dia. Dan seterusnya. Silakan dilihat saja. Kerangka narakarya. Ini dia. Contoh kerangka narakarya 1 aja ya Kak Sab contohkan. Yang pertama tuh laporan narakarya 1. Halaman judul laporannya seperti apa? Apa judulnya? Maunya judulnya apa? Pada lapor kegiatan narakarya 1. Nah, judulnya misalnya pengembangan gugus depan. Ya, gugus depan sendiri aja. Nah, ini salah satu contoh kerangkanya. Nanti kalau sahabat Kak Sab KMD, logo yang KMD yang pakai. Kalau KML, logo yang KML. Dan ingat, KMD-nya KMD apa? Apakah siaga,
apa KML-nya siaga, jangan lupa seperti logo-logo yang telah atau simbol-simbol telah Kak Sab sampaikan. Selanjutnya, daftar isi. Itu ada bab 1 pendahuluan, yang satu kata pengantar, tentu kata pengantar dari kita yang buat. Apa kita katakan itu? Puji syukurkah di dalam itu? Mengucap syukur telah terlaksananya, itu bisa juga. Biodata itu biodata siapa? Ya kita sendiri. Tentang riwayat kita, biodata, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan kepramukaan sebagai apa, itu isinya. 3. Riwayat jabatan pramuka. Nah, misalnya kalau udah KML tentu yang pertama sudah KMD, nah, itu dia. Pernah ikut menjabat sebagai pembina satuan, pernah menjabat sebagai pembina gugus depan, buat aja riwayat jabatannya, atau sebagai ketua Gudep bisa jadi bagi yang sudah KML ya. Surat pengantar dari Kak Gudep ini udah tak asing lagi. Selanjutnya bab 2-nya adalah kondisi realita Gudep. Yang pertama deskripsi Gudep. Deskripsi kan Gudep itu mau misalnya dari sedang sampai bagus. Apa kondisi Gudep itu diceritakan. Bagaimana kondisinya? Apakah kurang memadai sarana-prasarana? Bisa jadi ceritakan. Yang kedua, kekuatan anggota mudanya berapa? Kekuatan anggota dewasa berapa di Gudepnya? Struktur Gudepnya tentu sudah dibuatkan di dalam Narkarya itu dibuatkan dulu. Dan keuangan Gudepnya itu sumbernya dari berapa yang sisa, berapa keluaran, sebutkan juga. Selanjutnya, bab ketiga, aktivitas Gudep. Yang pertama tentu program Gudep 3 tahunan atau tahunan, yang dalam 1 tahun. 2. Program kegiatan satuan bulanan dan mingguan, apa kegiatannya buat. 3. Inventari kegiatan Gudep logbook. Nah, itu mungkin udah tahu semua kakak sahabat semuanya ya. Selanjutnya bab keempat, laporan bukti fisik kegiatan. Yang pertama, fotokopi sertifikat piagam SK kegiatan, tentu kegiatan pramuka. Yang kedua, fotokopi SK pengurus Gudep. Apakah kakak pengurus Gudep, anggota dari Gudep itu tetap termasuk dalam pengurus Gudep. Walaupun sahabat Kak Sab jabatannya anggota, tidak salah, tetap ada SK-nya. Yang ketiga, fotokopi SK TPOD bintang tahunan. Ya bagi yang punya, yang tak punya ya nggak usah ditulis. Yang yang punya pancawarsa 1 atau 2 atau 3 dibuat. Yang belum punya nggak usah. Yang keempat, fotokopi arsip SK pelantikan, pengukuhan TKU, TKK, TPG. Kalau pelantikan itu tentu kita melantik anak peserta didik ya, dan TKU-nya tentu ada pelantikannya dipoto. Yang foto itu dimasukkan ke dalam karya-karyanya di print. Yang kelima, foto-foto kegiatan pramuka. Ya selama kakak membina di Gudepnya, foto minimal 1 tahun lah, 1 tahun kita apa? Ini LT1, ini LT2 misalnya, ini LT3 bisa seperti itu dan seterusnya. 5 menutup. 1. Keinginan tentang gerakan pramuka. Apa keinginan sahabat Kak Sab semuanya? Saya ingin memajukan gerakan pramuka khususnya di Gudep saya, seperti itu isinya. Yang kedua, saran-saran yang bersangkutan terhadap pengurus gerakan pramuka. Apa saran-sarannya? Misalnya lebih diperbanyak KMD-KMD-nya atau lebih banyak kegiatan RT2-nya umpama, itu termasuk juga. Yang 3, dapat ditambahkan pengembangan wawasan serta kreativitas pembina mahir. Nah, itu sudah tahu semuanya sahabat Kak Sab ya. Selanjutnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Yang waktu yang singkat ini sengaja Kak Sab pendek-pendek, terdapat 10 menit sudah selesai pembahasan Kak Sab ini. Makanya Kak Sab percepat gerakannya supaya jangan bosan sahabat Kak Sab semuanya ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silakan subscribe channel Kak Sab, like dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.